Nah, ini kalau badhe maos kitab Ar-Risalah secara sengaja amdan tentang cara ijtihad. Kitab ini beberapa kali kalau sinau ini termasuk kitab sing kula nate ngalami toyul wakti. Jadi saya normalnya belajar kitab ini lama sekali, tapi kalau belajar pertama normal terus belajar kedua niku ngalami toyul wakti. Makanya kalau bawa kitab asli saya yang saya pakai belajar. Terus niki permintaan kula pancen boten ngaos umum nggih, ngaos khusus dan kula secara amdan secara sengaja badhe dherekaken Sobi wonten Gus Muid, wonten Ki Abdul Munim, sedanten anak-anak Mahatali. Kula mohon didengar betul ini kula badhe maos kitab Ar-Risalah ini. Pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan umum nembe niki sebagai bentuk penghormatan kula kaliyan Gus Sobi sekaligus pamit uzlah. Terus ngeten nggih kula cerita ya, fikih yang sudah Anda geluti. Sebenarnya kula yakin jenengan nekuni fikih wong kiai-kiai mriki ahli fikih. Nggih wau tasawuf niku mergo ora ono pilihan wau. Mergo raine rai kedonyan kabeh. Enggak meyakinkan kalau nekuni tasawuf. Karena kalau tasawuf mengajarkan tarkut dunia itu juga dikritik oleh ahli fikih. Imam Ghazali itu pernah marah besar, kamu jangan belajar tasawuf sampai rabdud dunya bil kulliyah, membuang dunia secara penuh. Karena itu yu'addi ila sukutil haji wal kafaro al maliyah. Kalau kamu tidak punya uang, itu artinya nggak bisa haji, padahal haji itu wajib. Bisa haji kalau punya uang. Terus kafaroh maliyah. Kalau ada orang desa tertentu itu kafarohnya itu kadang memerdekakan budak itu juga mahal. It'amu sitina miskinan juga mahal. Kalau sudah kere dosa itu agama rugi. Ditarik kafaroh ora di dhuwit. Dilebokno neraka melarat wis suwi kok mlebu neraka. Jadi wong melarat itu bingung wong akeh. Nah ini kamu mau dihibur dengan tasawuf. Kalau sampean kuliah tasawuf berarti tasawuf gak pilihan tapi hiburan jadi. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tasawuf itu harus jadi disiplin ilmu. Ya, jadi disiplin ilmu. Kayak tadi misalnya rafdud dunya, membuang dunia itu anil qalbi tapi bukan anil yad. Supaya kita tetap bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah. Kula mohon niki dikaji secara ilmu secara. Nah, ini kalau badhe maos kitab Ar-Risalah secara sengaja amdan tentang cara ijtihad. Kitab ini beberapa kali kalau sinau ini termasuk kitab sing kula nate ngalami toyul wakti. Jadi saya normalnya belajar kitab ini lama sekali, tapi kalau belajar pertama normal terus belajar kedua niku ngalami toyul wakti. Makanya kalau bawa kitab asli saya yang saya pakai belajar. Ya pertama kalau badhe cerita asal usul ijtihad ya. Iki kula waca mawon nggih kersane untuk barokah redaksine Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain di talak 3. Nah, sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki. Mau nak sampean salah apa cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa takut kiai ini nak keliru isin ini. Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus kowe mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insya? Kalau insya berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Dialimno. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok-kodok.
Kowe kudu rido kowe kodok kodar, termasuk kayak goblok repayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nongon nggih. Bodho iku dosa ngoten mawon kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairah. Nah ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghaira ayyatazawajaha zaujun sing ghairuhu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakaha. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li annas man nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqdi. Jadi sebetulnya hatta tangkiha zaujan ghaira itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatahu. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah SAW. Terus sekarang menyangkut iddah. Boten niki kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madzhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madzhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari, 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti ini Subai'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlah. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yatawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Ndak sampean biar ngerti fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng. Kayak di takrib di mana kula betul takrib nih. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah dzakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyra. Fa 'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyra. Wa anta doa hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya watul hamli. Ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baku. Nah, terus wa qala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zaujuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Berarti nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok ndek ning lahirno, niku iddahnya
selesai. Ya, agak provokatif. Walau kana zaujuha ala sarir. Tapi kena rabi jenis wong wedok iki, kowe darep parap matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang ijek terus dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono ora banget ayune. Lah nek wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ngerti nah. Qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha 'alas sarir. Maksudnya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya idahnya selesai. Meskipun suaminya masih alasari itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya, ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Fikih. Ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis nggo hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi, iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok qadar. Mun niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf iku kapuk. Kapuk ngleyang anut angin, tasawuf wis pokoke urip ku anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wis antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Jujur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf enggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasane ngene iki dicatet. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Ah itu tasawuf ya. Mboten ta boten istighfar. Nah ya malah dele-dele. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sampeyan delok teng Manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu kamu tasawuf pagi normal nggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau terus banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah wa lam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan enggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai kok muka ning omah kan elek. Lu mau ibu-ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir. Ya wis oleh muka wong mun musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu fikih. Itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu saya. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual 1, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi, khilatul. Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Ya, qala Syafi'i fa kanatil ayat mustamilatal ma'nayaini ma'an. Wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakun alhamlu iqida al iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat alhamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an-Nabi an-Nasubi al-Islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayali. Famar biha Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fa dzakara dzalika Subi'ah li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil
awalnya sakama qala Abu Sanabil qad halalti fatazawwaji. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subay al-Aslamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subay ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok agak-agak mangkel itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwe, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalabi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak rujuk. Kabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ilala. Ini kedah jenengan. Dibagi antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dora hasud ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Sampeyan apale hadis kata kula kan. Sampeyan ora usah pun tak Gus kok ngalalo hasud. Ilmumu ora ngakeh. Lho iya kan ada hadisnya la hasada illa fisnaten. Nabi redaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghabta itu kan maknanya ulama, tetap Nabi ngeredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri Anda, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustaz ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Ustaz jamin. Entekno tasawufem. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayah kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini ra mayoh kok dene. Mesti. Lho kula niku trauma, sering dilapori kiai-kiai. Wonten kiai lapor kula Gus teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai iki sering lapor. Kula niku semantep gak wayah. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwayah wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah Nabi fata tabi, tapi aja terus laco, terus ngalang-ngalangi, terus mitnah, ya segremeng-gremeng sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak? Enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi pemenang serah tahu ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semangat. Sing hasud semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Atas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ku anteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo, bareng didolani konco sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kowe muni ngene, mesti bojomu iku kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolban apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Masih aku jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Walhasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul hamli. Enggak sampean ben ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yutawaffawna minkum, mak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat nganggep ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha napa? Zaujuh.
Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naklul amah anil amah itu di atas segala-galanya. Ini di halaman mungkin kalau wajah bersana yang jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nera sholat itu ya fasek, orang poso ya fasek. Mestinya mangan batang yang menisan faseknya kan gitu. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Lah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab itu. Berarti masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman. Kebetulan satu tempat kerja sama saya. Iku cerita. Nak ngurmat babi ku ning njaba. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning njaba, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus, Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh, nyolong itu nyolong pitik ta nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu, nah wali songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekaligus. Kulo nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak, tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kalau nanti tangga Gus Mu'id itu rian nama kesenian, pacul goa itu nama kesenian. Ya wong itu lucu tak Gus mungkin jam 09.00 ngangkat anakku. Tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan takon delok ketoprak Gus takon ngangkat modal. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kula kan kiai sufi ya fakih, nek sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu enggak boleh ilmu kok mukroh itu enggak boleh mutor. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca malayudroku kulluh layudroku kulluh. Masyarakat itu seneng ketoprak, aja sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya soal saya, Gus saya datang enggak ke jenazahnya. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang nanti dikelola ala orang fasik. Didusi mbek arak itu terus piye? Terus mendeme didekno terus piye? Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik tapi hormat syariat Islam di mana janazah muslim tetap wajib disesuaikan syariat napa? Islam. Nah, hal seperti ini harus sampean kaji nanti ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al maisur la yasqutu bil. Jangan malah diajari tasawuf, bodoh kodok kodar, goblok kodok kodar. Malah ada yang mendingin, kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot sih guys.
Mboten iki kula mbong ngandani Gus Sobi, mbong ngandani sampean ora ros. Pokoke Mas yo jurusane tasawuf, pokoke dulang fikih mawon Gus dicekoki fikih terus. Nggih setuju nggih, jurusane tasawuf tapi ngajine fikih. Nek ora tazan daqo. Lho niku masyhur makalah itu. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafassaqa. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Azan takut kafir sih, parah gak jadi kafir. Kue tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ini, jadi wah jadi wujud yakin. Rai-rai ini Gus ulang tasawuf tok, jadi wah jadi wujud. Gayane fana susu yo produk beng. Tapi nak dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafaq. Ono makmum masbuk. Dekne iku istighol mbek iftitah, ora maca Fatihah. Imame kadung rukuk. Iku gak ditoleransi mergo istighol bis sunnah anil fardhi. Oh nak ngono mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh ora ngarah dadi wahdatul wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ono wali pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ora apa-apa, nak niru khayal ya. Bahaya Gus, pokoke rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih iki cerita. Nggih ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, guys. Pokoke mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal syarat rukune salat, ngur ngomel dhewe. Bahaya men wae bahaya aja. Iya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua, yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja kiai ini mau rapati tenanan. Nasi kiai sepuh ya mbek gremeng, wis kabeh pangeran cung wis dunya ora ono artine mbok. Terus gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih temenan. Syarat sae nikah. Sing dadi wali ahakul auliya taswid akun fa abu semua akun sakit ngene-ngene semua pokoke temenan. Syarat sae nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke temenan. Karena kalau kamu enggak sah nikah zina diancam-ancam sithik. Anta sapa ora kowe kudu rido. Ambek apa sing digarisno pengiran. Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu rido. Makanya tadi kalau suwun nak pondok-pondok gini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan harus belajar fikih. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nu nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah yaf'alu ma yasha. Itu ya sudah sambil lalu aja. Tapi tetap standarnya fikih. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallaj, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepinginnya yo fikih. Dan ane tasawuf tompo wae. Nggih jelas ya kersane. Nah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafat-lafat sing ikhtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing napa? Ikhtimal. Kula waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salamah ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bimakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Faja Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi.
yakni Aba Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela, jadi yang debat itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang, kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang cabang Jombang, saya ikut Rembang. Gus Mu'id saya ikut NTT. Gitu. Jadi dulu itu ya ada itu. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassah atau makhsusah selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu itu yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawfa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Ya, tadi kemungkinannya tadi. Saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Musnad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting atine. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud. Terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'annid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadzhab, saya setuju jamaah itu syartus shihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dhewean melite temen. Pokoknya tak kayak analogi yang lha kowe sowan kiai dhewean rawani kok sowan pangeran dhewean kok melite temen. Suwe bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong.
Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqum talahumus salat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salatu Siddatil Khauf, dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhati salat, la tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Siddatil Khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat sahnya salat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika salat Siddatil. Tapi nyatanya Nabi tolak. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat temerat, misalnya gini, sampai nyupir dhewean, sekali ngantuk tabrakan. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk, angop, mangan tetep dok nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil, kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marbuka. Yo Cio, aku ape mulang, pokoke anggere takoki muni ngenteni rombongan. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tok tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga enggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah, keamanan malah seneng nek ana sing salah iku bende kegiatan takzir. Repot ya. Nah, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'aqam ta'ala qasru antaksuru minas salat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, salat 4 jadi 2, salat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika Siddatil Khauf itu ada qasrus salat. Maknani qasrus salat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya salat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus Siddatil Khauf meskipun kamu hamilus saif dan saif itu ada dam makfu. Berarti syaratnya diqasr. Maksudnya aturan sholat yang harus bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah harokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antaksuru minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak kowe mau mengkaji tasawuf malah takok. Orang supaya menang mau coba ya. Terus mau coba hizib apa ya. Sesuai takok. Jausan mbek Saifi mandindi. Wal fuling takoki santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab. Ya mandi sing disembadani pangeran ngono wae. Takokne Gus. Gus, gadah hizib Nasr. Baru mandi ku sisip Nasr. Ya mandilan semua kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan. Kemalingan semongko atau apal sering kemalingan. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma Zaidun. Ya mau ditulis, tulis koma Zaidun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah dongo wis ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma Zaidun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah, jadi ini saya bentuk penghormatan kula kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja, makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf itu biasanya habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji Mbah Mun Hikam itu ya setelah
setelah jadi ma'arif, pinter lah namanya. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinauni ya fikihnya. Saya pernah khatam Ikhya, yang tak sinauni fikih. Kamu jangan kira Ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Muin. Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf top, tasawuf mbahmu ngaji ora tau. Sampai lihat Ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampai delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji Ikhya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhofilah diwaca rafa. Lha takoki, ayo coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhofilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saake nasibe mudhofilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh mboten enten gitu. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Suci Ulumuddin. Lho nak kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau sing terakhir kula cerita ilmu malih. Ada ilmu yang enggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir At-Tabari semuanya mufassir mesti ngendikan wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa innallaha wal ma'bud. Mosok Allah ngendikane Kanjeng Nabi iya kana butuh. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih iya kana butuh ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iya kana butuh kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iya kana butuh. Terus Nabi mengulang iya kana butuh. Lah nek langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau mboten? Mosok Nabi makbud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu ndak ngaji ndak bisa. Kowe nak mau belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kire dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Saya ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yatullah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau ndak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala ya kana butuh sak terus qulu utawa qul. Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya kul ya Muhammad iya kana butuh. Nabi ngendikan iya kana butuh. Kul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaul wahi ta'ala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu ndak ngaji fikih ndak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlaqul fahmi, mutlaqul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa. Ma nafqah maknanya enggak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi enggak usah daftar tadi kan kata Gus Mu'id sudah wali. Wes jelas mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau ndak pinter ya lam yuridillah bil khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan.
Kulo nuntung pondok ora dibeling saenake dhewe. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat, masuk santri nang alim dihormati. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasud, rontok mervokasi. Nah, Gus Pak jenengan baro, padahal ya saenake dhewe. Wong dipilih pangeran ngalim iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya? Wong pangeran wae yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara Mbah Mun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Berhubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak enggak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi mu'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun dan saya dulu ya eskal Gus Sobi, bareng tak cari itu ada. Saman kalau enggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba juri, anggap ra alim ngenyek uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang, ora ijek kuliah ngene iki ya apa. Ini mboten niat ngenyek tasjen supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa la hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus, hafal Quran, ngerti tafsir. Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada la fisnadan. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mbek kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak islami ngono iku. Kowe hasud itu hasud mbek aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim Gus Ba. Ben duwe mersi kok Gus Sobi, Gus Samuet. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun, saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badil san. Soal dulu wis kok. Malah penak nang mlebu swarga, dadi didhisikno hisabe ben nang bar. Kelas saya baca di Ihya, termasuk di Ihya. Saman kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karroha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi, itu kayak tontonan. Itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan. Ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon, wong alim iku barokah ning donya yo ngibur wong akeh, tekan ning akhirat mlebu neraka yo ngibur wong akeh. Mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon. Lama-lama beliau neruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan, akhirnya Allah ngendikan gini. Inni lam adho ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah, kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepengin roh wong alim itu disiksa. Mergo dekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sajane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ini cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu? Kafa birriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misale kados kula misale kula ditakoki, "Gus Jumatan wajib ta ora?" Wajib. Lah jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tarikul Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku enggak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm itu. Itu Allah terus neraskan, iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne iku wis tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup, dilebokno swarga.
Karena innama yakhsyawuha min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini, meskipun dia sendiri fasik. Ya kayak tadi, misalnya ada orang mati oplosan, itu geger. Ya yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kalau nyolati buatan mati ini oplosan. Diwe solati, niati, nekani, prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang, nanti mereka punya cara sendiri, dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa, kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar, misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu, saya ulang lagi, lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf, kabeh kersane pangeran. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrokna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Itu jelas kan? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anutimu sing man law yasha'uhu at'ama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Famata nutimu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nek kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah, nek kiai ku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin lho. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Pokoke diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina ambi anut imu ana ta keinginan makan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersakno sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan. Makanya saya tidak mau. Nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak dakbus sholihin terus, enggak. Kalau orang sholat isnadul masyiah karena merasa dia makhur, dia mutor. Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Digoreng ya, cara politik digoreng tadi. Guys, ini terakhir serah oleh ngundang nang haram nih, mereka lalu mau usulan nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pencerahan dari Gus Bahak. Ini kok pun diringkesi Gus, berarti nggak boleh tanya anak-anak ini. Apa? Saya tanya boleh. Boleh. Satu aja. Oke. Tapi. Dia takut dia ini. Oke. Tidak akan saya simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa setunggal mawon. Kesimpulannya bahwa Gus Bahak melihat sampean ini untuk jadi wali kok katanya petang. Tapi kalau untuk jadi orang alim kayaknya masih ada harapan. Jadi oleh karena itu ngajiyo sing mempeng. Oke. Bon, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Satu. Oke, Bon, berdiri langsung. Tingkat padat yang jelas. Berdiri. Masa wong lanang kon nidah barang ini. Tapi asobae lanang malah entuk akeh gitu. Gak jelas tapi untuk akeh. Oke. Berikutnya lagi wis. Ayo penanya.
Sampun cekap. Oke. Ayo cepat. Terakhir, Dang. Ngadeg. Durung takok wis grogi iki ya apa ya? Namanya siapa namanya? Dari Pemalang. Pun paham, Gus Bah sudah paham pertanyaan ini dengan bahwa tolak di Indonesia baru dilegalkan kalau sudah ditetapkan oleh KUA. Nggih. Pengadilan. Yang pertama tadi namanya siapa? Oh, Nafis. Jadi begini Nafis ya. Tadi yang pertama tentang iddah ya. Kamu ngaji fikihnya sudah ngaji apa saja? Wah, bu error gitu. Sudah kadang tasawuf gitu. Jadi gini loh, iddah itu kan takut ikhtilatul. Jadi filosofi iddah pertama, dengerin ya, takut ikhtilatul apa? Ansab. Misalnya kita beri contoh ya, misalnya di Indonesia ada orang namanya Sri atau Dwi. Malamnya dijima suaminya, kan di antara syarat kebaikan tolak itu tidak boleh fituhurin jama'ah fihi. Dengerin ya, tidak boleh di masa suci yang malamnya masih dijima. Memang kamu harus ngerti fikih betul, makanya ini tasawufnya itu sambil lewat saja, harus fikihnya terus. Minimal kayak saya ahli fikihnya, tangi turu tak fikih iso saking nglotok ya. Ini bukan sombong supaya yang hasud semangat supaya tadi la hasada illa fisnaten tadi itu. Jadi tolak bid'ah kalau di takrib kan ada tolak sunni, ada tolak apa? Bid'i. Yang bid'i itu kan diantaranya tolak fi khaidin karena memperpanjang iddah sama fi tuhurin jama'ah fihi. Umumnya orang cerai itu mangkel enggak? Enggak, jawab saja biar mangkel enggak? Umumnya orang cerai itu konflik enggak? Konflik. Bojomu iku bengi mbok jima. Esuk mbok pegat, mergo tukaran perkara pecel mbok pokoke esuk mbok pegat. Kayak apa? Mangkelnya. Dia harus terceraikan oleh kamu, iddahnya harus 9 bulan. Jadi wis pegatan harus ngandung orang yang dibenci, keriting iki misalnya. Keriting ngendek kere pesek. Lu bayangkan kalau kamu seorang perempuan wis dipegat harus nanggung weteng hamil orang yang digedingi. Tiap dalu ndonga muga ora kok bapake, muga ora kok. Artinya kalau apa nyerai itu harus ada jaminan barokatur rohmi supaya itu enak lah. Cerai terus suami istri tadi tidak terkait sama suaminya karena enggak ngan. Artinya, nah, kedua ngel-ngel orang banyak. Ngel-ngel itu begini. Malam dijima, ya misalnya sing lanang jenenge Zaid, sing istri jenenge Sri. Malam dijima, terus Sri ini bisa bohong. Karena mangkel sama makhluk jenenge Zaid. Terus dia pura-pura ada hamil. Jika kalau dia pura-pura ada hamil, iddahnya kan itu partai dzatil akra. Berarti 3 kali masa nopo suci. Padahal hakikatnya terus dirabi Amr misalnya. Lah dadi Abi Amr ku anake iku luwih mirip Zaid, pancen produke Zaid. Itu kan ribet. Makanya harus ada iddah untuk memastikan barokatur rahmi. Makanya disebut Allah paling duka sampai ngendikan wala yakhilul lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, itu taruhannya in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Nak pancen kowe wong wedok sing duwe iman,
ojo geman menyembunyikan yang di kandungan kamu. Meskipun itu dari suami yang kamu karena akibatnya fatal. Bisa diisnadkan ke suami kedua. Nah artinya karena iddah itu terkait baru'atur rahmi, pasti ya hanya perempuan, bukan masalah adil dan adil. Memang ya kaitannya sama perempuan. Sing hamil perempuan. Nah ini kalau isnadun nasab, ini kan terkait tadi. Ya kan? Kalau sudah dijima kan, terus nanti andekan tidak ada iddah, ini bayangkan kan, iddah kenapa wajib? Andekan tidak ada iddah kan berarti apa? Malam Senin dijima Zaid, setelah pagi cerai, misalnya nggak ada iddah, Selasa dinikahi Amr, cerai lagi, gang 3 hari dinikahi siapa gitu, terus nanti jadi anak, ini anaknya siapa itu? Ya anak Ramban itu. Jadi makanya iddah itu awal disyariatkannya itu untuk memastikan baru'atur rahmi. Awal disyariatkan ya. Meskipun setelah itu ada ta'abud. Ta'abudi itu artinya meskipun terbukti suaminya di Malaysia, nggak pernah pulang, nggak pernah kumpul, ya tetap diidahkan karena ada unsur apa? Ta'abud. Tapi tetap awal-awalnya itu ada filosofi baru'atur rahmi. Makanya ada ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin tadunaha, karena di situ nggak perlu ada baru'atur. Ya jadi makanya ini lagi-lagi jurusannya fikih ya Gus. Supaya nah ya makanya ilmu modern kan bisa bohong. Yang jamin kalau tesnya itu, taruh saja misalnya perempuannya tadi kaya, Pak dokter ngomong nak aku wis baru'atur rahmi. Jadi kalau teknologi itu canggih, tetap aja manusia itu bisa memainkan teknologi. Ya kan bisa kan? Atau karena yang dipegat tuh cantik, terus wong lanang sing pecundang-pecundang, tak bayari dokter ya, tak kon ngomong baru'atur rahmi. Kamu jangan terjebak gitu-gitu. Pokoknya hukumnya Allah Ta'ala itu satu, ada illatul hukmi, yaitu baru'atur rahmi. Dua, ta'abud. Atau dibalik lah, ta'abud dulu. Dan ada hikmahnya, yaitu baru'atur rahmi. Tapi yang jelas itu memang tadi takut ikhtilatil. Makanya kalau sama ngaji fikih itu kan tidak boleh menceraikan fi khaidin karena memperpanjang apa? Ya, atau fi tuhurin jama'aha fihi. Itu malah lebih panjang lagi kan? Saman bayangkan kalau jadi perempuan, saman cuantik jadi perempuan dibucu welek mangkelno kere. Ape megat jimak sik. Wes mangkel jebule ngandung cah elek iki. Wah. Kayak apa tersiksanya itu? Wes ngono bayine bandel, Gus. 9 wulan gak lahir-lahir. Wes ngono bareng lahir persis bapake. Waduh. Kayak apa itu mangkelnya? Nah, kalau pertanyaannya tadi yang siapa tadi namanya? Lutfi itu begini. Makanya butuh kultur santri kayak di Rembang, di Jombang, di semuanya lah. Kalau saya boleh bangga ya terutama di Rembang kalau saya boleh bangga. Kalau Gus Robi ya terutama di Jombang terserah. Orang harus bangga dengan daerah masing-masing. Saya itu merasakan pernah hidup lama di Jogja, di Jakarta, pernah saya kerja di Jogja, di Jakarta. Memang kita harus syukur punya daerah kayak Jombang, kayak Rembang. Atau Jakarta, Jogja yang daerahnya orang alim. Itu begini, kalau di kampung-kampung Gus ya, ada orang diceraikan suaminya karena sudah sohat tolak, ya tidak satu rumah. Ya normalnya sudah tolak. Dia ngurus di pengadilan hanya administrasi. Tapi hukum-hukum dia tidak jima lagi, tidak serumah lagi itu sudah jalan. Tapi kalau di kota Gus, sebagian yang enggak daerah Islami memang ngeri. Jadi saya pernah mengalami satu pertanyaan begini, agak ekstrim. Ada istrinya PNS Gus Muid. Karena dia tercatat sebagai istrinya, kalau suaminya meninggal kan tetap dapat pensiun, santunan dapat pensiun. Singkat cerita itu karena tolaknya itu belum resmi, Gus, dia tetap dapat santunan atau pensiunan tadi. Padahal hakikatnya sudah mutolakoh, tapi kalau dia lapor, hilangkan kan dari daftar pensiunan. Ketika tak tanya, lah kamu kok mentolo, corong Jawa, cek mentolo nih mangan uang gitu. Kok tega makan uang itu? Kan saya belum dicerai. Jadi memang belum, kalau benar-benar belum dari pengadilan itu memang, ya merasa belum dicerai. Padahal sudah ditalak. Nah, jadi memang di balik hukum negara itu harus ada kultur supaya hukum negara hanya untuk apa?
Jadi kalau di kampung-kampung kan kayak di daerah Jombang, daerah-daerah yang ditunggoni kiai, kalau sudah dicerai meskipun pengadilan belum apa, wis gak goncekan, wis gak saoma, wis. Udah golek ancang-ancang, sing lanang golek ancang-ancang sing beda ya. Makanya pentingnya kultur di situ. Ya kayak di daerah, ya tadi saya contohkan, saya tuh heran sama Wali Songo, kagum di situ. Wong fasik wae kepengin nikahi anak Isa. Saya tuh sering nikahkan anaknya orang yang nggak sholat, nggak puasa. Tanya, lah kenapa kamu masih suka kiai? Ojo lho Gus nak nikah kudu sah, lha ben sampeyan anak putuku dadi wong saleh. Sing fasik aku tok wae. Semuanya ingin mengakhiri kefasikannya, barokahnya Wali Songo itu telaten. Jarang loh orang fasik tulan di Indonesia itu jarang. Ora salat ketemu kiai cium tangan. Kenapa cium tangan? Bentuk barokah. Sehingga barokahnya itu semua, rata-rata tua itu tobat karena ada sisa-sisa hukum yang terus dijalankan. Kayak mahabbatus sholihin, mahabbatul habaib, ya setiap saat bisa aja dikasih hidayat sama Allah karena amalnya tetap jalan. Ngono wong ra salat nyumbang masjid atau kowe napa ora tau salat. Ramiku wis digo salat terus Gus. Pertama aku mangkel, sesuai gang rong tahun ya tobat ya salat. Mosok Gus sing salat ramiku tok baduk ora tau salat. Jadi Indonesia itu memang agak unik. Jadi masa-masa fasik itu kesolehan ya rodok jalan dulu Gus. Hingga haram-haram di Indonesia itu terkenal Gus. Misalnya orang fasik, ya orang arah aneh-aneh terus keluarganya diadep nongetan, ya ndak. Terus didusi ambek arak, ya ndak. Nak mati tuh golek kiai, nikah ya golek ya. Nah ini harus kita pertahankan. Jadi ada sistem sosial yang harus kita pertahankan. Ya soal dia ada sholat ya salah dalam hal nggak sholat, tapi dalam hal nikahkan anaknya ngundang kiai harus kita dukung. Nah, makanya daerah-daerah yang ada kiai tadi, kalau sudah ada cerai, ya cerai aja. Secara perilaku cerai. Meskipun administrasinya nunggu apa? Dan saya punya beberapa santri yang jadi hakim agama. Nasihat saya mesti gini, Gus. Meskipun Anda jadi mediator di pengadilan, tapi tanya dulu iqa'ut tolak tanggal berapa, sehingga jangan ada mediasi setelah iddahnya selesai. Kadang kan berlarut-larut mediasi, dan hasilnya mediasi malah iddahnya sudah selesai dan ngiranya itu kayak belum tolak gitu guys. Makanya saya sering nasihat, pernah ada komunitas hakim agama rombongan mungkin hampir seluruh Indonesia lah soal saya. Minta nasihat ke saya, ini hakim agama nasihatnya gimana? Saya bilang, jika Anda mediasi orang cerai, tanya dulu iqa'ut tolaknya tanggal berapa. Jangan sampai mediasinya itu ngelangkahi masa iddah selesai. Karena kalau iddah selesai itu total jadi ajna. Iya, jadi tidak ada wabu'ulatuhunna ahaqu apa? Birodihinna, tidak ada tolak rut'ah lagi, sudah selesai. Jadi orang alim itu harus ngalahi. Ya minimal soleh lah, kayak aku lah minimal. Jadi orang alim itu ngalahi. Minimal loh saya bilang, kalau sampai mau ngelangkai makom saya, ya monggo, itu sudah minimal. Saya itu bisa gini itu barokahnya Mbah Mun. Mbah Mun itu belum pernah nggak akrab sama ketua KUA setempat. Saya itu mesti akrab, Gus, niru Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau sama KUA setempat itu akrab. Karena itu yang menjaga nikah, kata Mbah Mun. Sekarang saya niru, setelah akrab ya memang betul. Problemnya orang nikah banyak, ada janda cantik. Kaji-kaji rodok kacau aslinya. Nembak ini loh. Dia dinikahi kaji. Kon megat ragelem, tapi ya dimbarno. Suatu saat janda itu lapor ke naib. Alah Pak, aku nikah nombek yang lain. Nah, tapi kamu kan punya suami. Alah Pak, bujur resmi wae anggapnya ra ono. Yes. Nah ini cerita betul. Ini yang cerita naibnya. Ya gara-gara cantik terus gampang payu rabi gitu. Lah sing kajimu tak telepon, kowe ojo fasik nemen-nemen to. Nek ora cocok ya dipegat, ojo fatadzaruha kal malak. Jawab, "Eman iku." Waduh, repot. Artinya ternyata Gus, si naib tadi meskipun atas nama hukum negara gak tercatat, itu gak berani nikahkan karena dia tetap dianggap imro'atun tahta zauj. Dan nyun saya dia cerita, aku Gus nak nuruti dunia sering Gus dimingi-mingi mau disuap apa, tapi saya aku tetap wedi Gus mbun rokok ora enak jare. Nah, itu barokahnya tadi ada hukum negara, tapi bersamaan dengan itu ada fikih Gus. Kalau dia mau nakalan kan nikahkan saja untuk duit. Karena dimingi-mingi, enggak tercatat. Ini nyatanya naik enggak mau. Jadi saya mohon kiai-kiai itu juga harus mau dekat naik. Jika kalau ada problem-problem gitu masih dipandu apa?
Jadi banyak di Indonesia. Sampai saking seringnya lapor kula sama, sing tok gaji kuwe sing kangelan aku. Ya kadang-kadang metu ra ikhlas gitu. Tapi wong wis bakat wali ya mesti tok ora ikhlas itu mesti. Faltah. Tapi saya syukur. Jadi itu Mbah Mun itu mesti dekat sekali. Mbah Mun itu mesti dekat polisi. Kalau dekat polisi alasan pesan beliau narkoba ning ndi ku sing iso nangani polisi. Ya ayo ora iso. Narkoba bandar narkoba ning perbatasan ngene yang bisa nangani itu ya BNN. Ya beliau akrab polisi. Dan nangani kejahatan. Ya maksudnya beliau kan suka lihat sesuatu dari sisi positifnya lah. Naib juga gitu. Kalau enggak akrab nanti kalau ada muskilah fikih, ada muskilah itu kita enggak bisa mandu. Tapi kalau akrab kan kita ditanya kemudian kita mandu. Ajine mau tenan Gus. Oh, aja lek Gus aja kon megat wong ayu Gus. Tapi ora tau mbok menapa kok ingin. Gus tak Gus aja melok-melok iku. Ya akhirnya solusinya lucu kan. Si perempuan tadi tak provokasi, ya nek ono rafak wae. Ya ora iso lek Gus enggak resmi. Waduh, sakake kan. Tapi barokahnya itu orang-orang yang di anak ayu itu terus rodok wedi Gus nak disiri kaji-kaji sing rodok ngono-ngono iki. Kok nak disiri kiai ra roh Gus. Mau cerita kaji-kaji ra roh. Ya saya mohon ya, soalnya fikih itu harus andhuri qalbin. Sampeyan fikih itu andhuri qalbin. Di ngelotok lah. Terus yang terakhir menyangkut jima firrojiyah. Sampeyan pakai i'ana saja. Sebetulnya tolak itu jelas pakai sighot. Ya saya ulang lagi, tolak itu pakai karena nikah itu pakai sighot, harusnya tolak itu pakai sighot. Normalnya rujuk juga pakai sighot. Tapi jika iddahnya belum selesai kok suaminya lali wis bar megat isuke bengi kelon meneh jima itu coro i'anah lil khilafis syahir fi khusuli raj'ah bil jima. Karena trennya orang Islam kan takut zina sampai dia jima berarti niat apa rujuk. Ya walaupun aku lali ya. Penting itu lali itu penting. Ya karena mau tidak mau karena memang ar-raj'iyah fi hukmi zaujiyah. Karena orang posisi tolak raj'i itu fi hukmi zaujiyah dan banyak ulama yang mengatakan ketika suaminya jima dianggap apa? Rujuk. Asal tadi ya fil iddah dan bentuk tolaknya raj'iyah. Karena hukum dasarnya kan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu Islam. Ya kamu fikih itu harus ngelotok. Minimal kayak saya. Minimal itu sudah. Ndonga tengah bengi kepen nyanyi Gus, Pak. Ndonga nganti nangis. Wis diguyu malaikat lah, wis pokoke ndonga. Ya mestine diguyu tapi gak apa-apa lah. Pokoke dalile la hasada illa fisnaten. Rajulun ono sing maca rajulun, tapi di tek-tek hadis rata-rata bacanya rajulun, berarti jadi khobar dari mubtada mahdhuf. Normalnya rajulun karena la hasada illa fisnaten. Rajulun atahu wa humalan fasallatahu ala halqatihi fi sabilillah. Wa rajulun atahu wa Qur'an fa wa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuh kalau enggak hasud tuh enggak semangat. Tapi tadi loh hasud yang bermakna ghabthah bukan hasud drengki terus nyantet atau apa itu. Iya, hasud syar'i jadi cara Gus Sofi hasud syar'i. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.